makan, udah istirahat ya. Teman-teman juga udah cantik, udah ganteng ini di rumah semuanya ya, kelihatan Kak Farida dengan jilbab abu-abunya, Kak Subhan dengan peci keberuntungannya, dan Kak Ridwan yang sangat apa ya ini ya, antusias banget walaupun limited kuota. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat walafiat ya. Pada siang hari ini kita akan ngebahas tentang teknis. Teknisnya teman-teman tuh banyak banget soalnya nih ya, teknisnya bener tuh banyak, super. Tapi udah kita akomodir semua. Tadi yang guru kelas PGSD itu udah kita bahas tuh ya sampai 2 jam nonstop. Itu tadi dari PGSD. Sekarang waktunya kita ngebahas tentang yang jurusan selain guru kelas. Ini ada PAI, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PJOKSD. Ini aku dapat dari rekapan Kak Subhan, ini kayaknya kita di bener nggak begitu banyak ya, jadi nanti akan terakomodir semua hari ini. Nanti selain dari PowerPoint ini juga ada soal-soal yang kita berikan kepada teman-teman semua. Jadi misalkan kok kuotanya udah limit, jam 2-an misalnya udah habis, nanti tenang aja, kita share di grup. Jadi bisa dikerjakan secara mandiri. Misal bingung, bisa tanya ke kami. Kita akan mulai kompetensi teknis pedagogi ya. Sebentar. Nah, di sini teman-teman, apakah ini ya, udah slide-nya udah kelihatan jelas banget ya, besar banget, cerah secerah hatinya Kak Ridwan hari ini. Di sini ada kompetensi teknis. Jadi ada 2 nih teman-teman. Ada pedagogik dan juga ada profesional. Kak Yunina, yang pedagogik yang kayak apa? Yaitu tentang kemampuan skill guru untuk memanajemen pembelajaran yang ada di kelasnya. Jadi teman-teman, ketika Anda nanti dites teknis di P3K, nanti akan dimunculkan 2 tipe soal teknis, yaitu pedagogi dan juga profesional. Next, di sini apa pengertiannya? Di sini pengertian untuk profesional itu sendiri, teman-teman, nanti Anda akan diasah kemampuan penguasaan materinya secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik Anda untuk memenuhi SK ya. Kalian sudah tahu ya Bapak Ibu, standar kompetensi ya, dan juga standar nasional pendidikan. Nah, di sini ada menurut Suharsini Arikunto, ini kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru, itu berarti dia tahu tentang subject matter atau mata pelajaran yang diampu dan diajar. Misalkan Kak Subhan adalah guru PAI, berarti dia harus tahu tentang subject matter PAI. Kak Ridwan guru PJOK, berarti dia harus tahu tentang teknik senam yang baik, teknik melempar bola, misalkan menendang bola dan sebagainya. Berarti Anda harus tahu tentang metodologi dalam mengetahui pengetahuan teori dan apa sih metode yang tepat buat anak-anak ketika Anda melakukan proses KBM. Paham ya? Oke, teman-teman. Nah, di sini ada cakupan kompetensi teknis. Apa aja nih Kak Yunina? Nah, menurut Johnson di sini ada cakupan Anda yang guru PAI harus menguasai pelajaran. Anda harus tahu konsep dasar keilmuan tentang agama Islam. Kemudian, Anda yang guru PJOK berarti Anda harus memiliki penguasaan, penghayatan atas landasan wawasan kependidikan Anda, penguasaan proses kependidikan, dan pembelajaran terhadap siswa. Bapak Ibu, jika Anda memiliki ini semua, saya yakin Anda akan bisa mendapatkan poin tinggi. Next di sini, Kak, apa aja sih contoh soalnya gitu ya? Kita akan kasih kepada teman-teman semuanya di siang hari ini, dan cara jawabnya teman-teman tolong klik CHAT atau chat ya. Kemudian teman-teman boleh langsung ngeklik aja, ditulis jawabannya, dicoba ya. Nanti saya akan bacakan teman-teman yang udah coba jawab. Penilaian yang paling dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah
A, B, C, D, E. Ayo Kak Ridwan, Kak Subhan, Kak Nur Fitriana. Tulis di kolom chat yang mana objektif. Gak usah takut salah, kita belajar bareng, tenang aja. Yang tahu juga kita doang, gak ada orang lain ya. Apa aja nih? Mencoba. Objektif, subjektif, otentik, produk, atau berkesinambungan. Oh, Kak Fauzan Haris, ini udah jawab A. Kak Muzafiroh A. Yuk yang lain. Aku lagi bingung, Kak. Bacanya pada bingung, Kak. Jangan bingung, tulis di kolom chat. Wow, Kak Ridwan C, otentik. Wah, ada perbedaan nih, guys. Kayaknya 14 dia habis. Ini loh kok bisa sih. Oke, ayo aku masih tunggu. Oke, kita akan lihat. Balik lagi. Oh iya, ini jawabannya sebentar. Saya edit dulu. Ini C ya. Selamat Kak Ridwan. Wah, benar. Selamat ya. Kayaknya seneng banget. Kak Subhan juga benar. Ini kayaknya dari apa ya? Karena bergabung lebih awal jadi lebih pinter ya. Jadi Oke, kenapa otentik? Aku yakin kayak Kak Ridwan, Kak Subhan, Kak Nur Fitriana dan sebagainya. Ini pasti sudah hafal ya penilaian secara komprehensif. Di mana yang dilihat itu aktivitasnya, prosesnya, bukan sekedar hasilnya. Oke, next lagi. Coba kita akan uji coba lagi. Bismillah. Salah satu prinsip dari penyusunan RPP adalah A, B, C, D, E. Tapi celah dia saatnya di luar. Cahaya matahari dukungan kepalanya adalah kita akan lihat Kak Subhan CA jawab 2. Ini yang C apa yang A? Ini agak Subhan ini ya. Oh, A yang sekarang. Oke, Kak Nur Fitri D. Ayo yang lain belum? intensif 7 orang. Berarti 11 orang. Ini kayaknya lagi bingung. Kita akan lihat jawabannya. Coba kita lihat bismillah ya. Ya, jawabannya B. Aduh, enggak apa-apa, belum beruntung. Kenapa sih Kak Yunina kok jawabannya B? Karena RPP itu membelajarkan peserta didik selama jam tatap muka berlangsung. Yang dikehendaki apa teman-teman? Student Center Learning. Dia harus merancang pembelajaran yang melibatkan siswa. Wah, mantap nih. Ayo sekarang lagi. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Strategi apa ini? Ini tentang begini cok buatan jelas nih. Suara Kak Yunina tidak terdengar. Iya, aku matiin.
khawatir banget aku pergi. Aku tak akan pergi dari hatimu. Oke, teman-teman, ini di sini kita akan melihat. Aduh, ternyata sudah ada 4 orang. Kak Subhan B. Wah, kok beda ya sama Kak Ridwan ya? Kita akan lihat. Bentar. Tereng, salah semua. Jawabannya Aduh, gimana ini? Aduh, ini belajarnya harus ditambahin lagi. Oke, di sini gini. Kalau misalkan discovery learning, kata kuncinya adalah melibatkan siswa secara aktif. Ya, melibatkan siswa secara aktif. Kemudian kalau kontekstual, CTL atau contextual teaching learning. Ingat teman-teman, di situ kita membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan sehari-hari. Ini nanti kita beri ke teman-teman, tenang aja. Jadi teman-teman nanti akan dapat fasilitas ini. Kooperatif, kata kuncinya apa? Bekerja sama. Problem solving, kata kuncinya apa? Masalah-masalah real. Ya. Kemudian project based learning. Pernah dengar ya? PJBL, menerapkan project, kata kuncinya. Inquiry, observasi dan eksperimen. Nah, sip, mantep. Udah dapat. Lagi yuk, kita latihan lagi, teman-teman. Aku lihat ekspresinya pada lucu-lucu banget ini ya, lagi pada mikir ya, nggak apa-apa. Wah, ada Kak Rodiotul Islamiyah. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat? Kak Fauzan ini udah mulai pegang kepala, ini kayaknya susah ini. Pusing. Mana nih guys? Hati-hati guys. Ini yang lain nggak pada menghidupin video, kenapa nih? Pada malu ya? Ayo, kenapa kok nggak dihidupin videonya? Fauzan, Kak Fauzan. Iya, jawabannya adalah A. Ini teman-teman, apa sih kenapa kok jawabannya A? Iya, karena kita akan lihat bagan. Jadi di sini kata kuncinya, jika Anda ingin memperjelas penyajian pesan secara tertulis, yang paling tepat kita pakai bagan. Coba kita akan cek dulu setiap arti-artinya. Foto. Anda pernah melihat foto ya? Dan punya foto kan? Nah, di foto itu kita bisa menggunakannya sebagai media, teman-teman. Media apa nih Kak Yunina? Dia bisa bersifat verbal, konkret, ya, mendapat mengatasi batasan ruang waktu, murah harganya, kecuali kalau Anda pakai DSLR, jadi mahal fotonya. Ukuran relatif, mengandung gerak perbuatan. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat bahwa jawabannya cenderung ke bagan, karena kalau sketsa itu hanya gambar-gambar sederhana aja. Diagram itu kayak garis, simbol, objek-objek garis besar gitu ya. Kemudian bagan chart ini yang jadi jawaban tadi. Nih. Ya, di sini dia bisa menyajikan ide konsep yang sulit jadi tulis. Syarat bagan yang baik dapat dimengerti anak, sederhana, dapat diganti sewaktu-waktu. Contohnya nih, bagan alur siklus air. Anak akan lebih mudah daripada Anda bercerita aja. Tapi kalau dia lihat langsung siklus air lewat bagan, dia akan lebih paham tentang siklus air. Grafik, apakah pernah lihat grafik secara visual? Benar banget, terdiri dari titik, garis, dan gambar. APE, lo lihat-lihat gitu ya. APE itu alat permainan edukatif, teman-teman. Dia bermain sambil belajar biar gak bosen. Yuk coba latihan lagi, gak usah takut salah, kita kan belajar bareng ya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jenis evaluasi yang tepat apa? Bisa ditulis di kolom chat.
Kak Nur Fitriana, cepet banget nih ya, langsung B. Nah, kita akan lihat jawabannya variasi banget. Nggak apa-apa. Nah, jawabannya adalah sumatif. B, selamat. Kalau diagnostik, kata kuncinya dia evaluasi untuk menelaah kelemahan siswa. Kalau selektif, untuk memilih siswa yang paling tepat. Misalkan ada program beasiswa anak cerdas, anak pinter lah. Kita pakai evaluasi selektif. Dan Anda juga masuknya ke selektif ini. Evaluasi penempatan untuk menempatkan siswa dalam sekolah. Misalkan ada jurusan-jurusan. Evaluasi formatif, pasti guru pernah mendengar nih ya. Ini untuk memperbaiki, meningkatkan proses belajar mengajar. Jadi harus tahu nih perbedaannya. Terakhir, sumatif. Kata kuncinya untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Oke, you got it guys. Dan keren banget ya teman-teman nih, semangatnya luar biasa. Nah, ada lagi. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar anaknya tidak kesulitan dalam belajar. Langkah apa yang harus Anda lakukan dalam memilih materi, teman-teman? Yuk, dipikirkan dulu, nggak usah buru-buru. Nah, ini saya lihat udah ada Kak Ridwan A, Kak Nur Fitriana A, adakah lagi? Oh Kak, oh ya masih itu Kak Subhan A. Kita akan lihat. Dadah, selamat. Wow, keren banget. Jadi langkah-langkah dalam memilih materi, Anda selaku guru yang pertama mengidentifikasi dari KDKI, indikator, kemudian Anda pilih jenis materinya, habis itu materi pembelajarannya harus relevan, habis itu kita milih sumber belajar. Jadi ada yang bilang tugas guru itu mudah, padahal banyak sekali hal yang harus kita siapkan setiap hari ya. Semoga teman-teman bisa segera jadi ASN tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Aku tunggu di Wonosobo ya, ditunggu Kak Yunina sama Kak Jenny nih di Wonosobo. Lagi, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2021, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus ini, strategi pembelajaran yang tepat yang mana, guys? Wow, Kak Fauzan cepet banget, langsung A. Pas 14. Oh iya, Kak Subhan A, Kak Nur Fitri B. Oh beda-beda, nggak apa-apa. Asal satu jua. Kak Rodiatul, ayo dicoba Kak. Udah pakai jilbab biru, udah cantik, ayo menjawab. Keren pas 14.
Ya, kan itu itu kondisional aja nanti. menyesuaikan. Oke, kita akan lihat jawabannya. Yeay, selamat yang mengerjakan PJBL atau kita bisa bilang Project Based Learning. Kinestetik berarti dia mengembangkan, guru harus mengembangkan penerapan project nih biar siswa menyelidiki masalah di dunia nyata. Wow, tadi teknis pedagogik teman-teman udah bisa, udah oke, udah keren ya. Sekarang kita masuk ke teknis profesional bersama Kak Jenny Ramandani. Tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Mantap sekali ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah teknis pedagogik bersama Kak Yunina. Di sini saya akan melanjutkan terkait teknis profesional. Kalau teknis profesional nanti ini disesuaikan dengan jurusan masing-masing, ya. Kalau misalkan PAI ya berarti nanti teknis profesionalnya PAI. Kalau misalkan yang PJOK ataupun yang apa ya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu bahasa Inggris. Kita menuju teknis profesional yang pertama seperti yang tadi. Nanti yang PAI ataupun yang bukan PAI juga boleh menjawab. Enggak, ini jawabannya ini gitu ya. Walaupun bukan guru PAI boleh menjawab ya. Kita lanjut ke yang pertama. Oke. Langsung aja. Ini dulu. Oke, sebelum ke yang PAI, saya akan membagikan bagaimana strategi belajar menghadapi P3K. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mengerjakan soal-soal P3K tahun lalu. Hal ini sangat penting untuk mengetahui lingkup soalnya itu sejauh mana. Kak, saya nggak punya soal tahun lalu. Oke, untuk yang di sini nanti insya Allah akan dibagikan juga terkait kisi-kisinya. Jadi kalau misalkan nggak tahu lingkupnya secara soal-soal, nanti bisa dilihat kisi-kisinya secara langsung. Yang kedua adalah evaluasi kesiapan. Kalau Bapak Ibu belum menyiapkan, belum tahu nih sejauh mana materi yang sudah dikuasai, materi mana yang belum dikuasai, mulai sekarang silakan di list mana materi yang belum dikuasai untuk dipelajari lebih mendetail. Lalu selanjutnya adalah elaborasi bahan materi review, lalu membuat jadwal review. Pastikan sudah bisa membuat jadwal buat peserta didiknya, masa tidak bisa membuat jadwal untuk diri sendiri gitu ya. Ini menjadi tanda tanya yang besar gitu ya. Pastikan 1 hari 1 materi minimal ya, dan cari teman untuk berdiskusi. Yang selanjutnya adalah review materi, karena Bapak Ibu ini pasti sudah paham terkait materi masing-masing. Nanti artinya di sini tinggal mereview saja. Kalau misalkan materinya cukup banyak, nanti silakan dibuat ke mind map gitu ya, biar lebih terkonsep gitu ya. Lalu lakukan tryout mandiri. Nanti Bapak Ibu juga akan melakukan tryout mandiri ya. Nanti bisa diukur sejauh mana kesiapan untuk menghadapi teknis P3K gitu. Lalu ada evaluasi kelemahan. Kita lanjut ke soal yang pertama untuk PAI dan budi pekerti. Buat Bapak Ibu guru PAI, boleh merapat. Yang tidak boleh juga ikut menjawab. Coba sudah siap belum ini ya? Ini untuk Nah, soal yang pertama. Sholatnya seorang muslim dapat dikatakan sah menurut syari apabila sholat itu dapat A, B, C, D, atau E. Yang mana? Apakah dilaksanakan dengan penuh kehusyuan ataukah menghayati bacaan-bacaan sholat? Oke, ini Pak Suhan sudah jawab yang E. Nur Fitriana juga E. Oke, tepat sekali ya, jawabannya adalah yang E gitu ya.
Salatnya seorang muslim dapat dikatakan sah menurut syari apabila sesuai dengan syarat dan ketentuannya, ya, menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, soal yang kedua. Setibanya di rumah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada istrinya Khadijah peristiwa turunnya wahyu yang dialami. Sebenarnya Khadijah mempercayai segala apa yang diceritakan suaminya, tetapi ia ingin mengetahui bagaimana pendapat sepupunya yang bernama apakah A. Amru bin Ash, ataukah Waraqah bin Naufal, ataukah Zaid bin Harithah, ataukah Abu Sufyan, ataukah E. Bilal bin Rabah. Oke, ini masih tareh gitu ya, masih yang awal ya, sejarah Islam. Oke, Pak Subhan sudah memilih. Yang lain? Oke, kok ada yang C, ada yang E ya? Oke, ayo sepupunya Khadijah. Oke, mantap sekali. Ada yang benar nih. Wah, mantap. Betul sekali. Ini Kak Mun sama Kak Afif ya, betul sekali. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisy gitu ya. Seorang imam Arab, sepupu tertua jalur ayah Khadijah gitu. Oke, mantap sekali. Kita lanjutkan. Nah, masih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya, titik-titik. Lanjutan dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Istilah titik-titik yang tepat melengkapi hadis di atas adalah, wah ini hadis yang sangat terkenal gitu ya. Wah, mantap sekali, SD Negeri Ngarangan. Betul ya, jawabannya adalah yang B. Wih, keren. Seperti ini, yaitu seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi sebagai muslim kita harus mencintai diri kita sendiri ya. Siap. Oke. Wah, ada suara-suara. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Masih dengan tareh ya, masih dengan PAI tentang sejarah Islam. Berikut ini adalah orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah Khadijah bin Khuwailid, gitu ya, istri Rasulullah, lalu Ali bin Abu Thalib, lalu dilanjutkan oleh Zaid bin Harithah, lalu Abu Bakar Asy-Siddiq, dan yang selanjutnya siapa nih? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai gelar Al-Faruq. Oke, ini Bapak Ibu guru agama ini sudah hafal sekali ya sebenarnya. Lewat makanya soal seperti ini mah ya. Betul sekali, jawabannya adalah Umar bin Khattab gitu ya. Sip, betul. Lanjut. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Hal ini ditegaskan Allah dalam surah, ayo yang teliti, kaum yang meyakini. Al-Jaziyah ayat 20, Ali Imran 138 atau Al-Jaziyah tapi ayat 45, atau Ali Imran ayat 13 atau Al-Baqarah ayat 2. Oke, pedoman kita bersama ya, seharusnya ini juga bisa. Kalau Kak Ratna pilihnya Al-Baqarah. Yang lain? Boleh? Yang E. Sudah, ini tidak ada yang mau jawab? Ada dong. Yang mana? Buka Al-Quran dulu. Oke, ada yang Al-Jaziyah ayat 20. Oke. Yang paling tepat adalah ini Pak siapa ini? Belum menjawab ini. Yang paling tepat adalah jangan sampai tertukar. Kalau Al-Baqarah ayat 2 itu bukan kaum yang meyakini. Coba diingat apa? Kaum yang bertakwa, bukan yang meyakini gitu ya. Yang paling tepat adalah yang C. Oke? Iya. Oh,
Ayat 20, benar-benar ayat 20. Wih, udah bener Reng. Sorry ya. Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Good. Yo, satu lagi, istilah zihar memiliki arti Oke, betul sekali. Yaitu jawabannya adalah A ya, talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. Sip, mantap. Lanjut, satu lagi, terakhir deh. Sebelum kita melanjutkan ke teknis yang pelajaran selanjutnya. Perhatikan ilustrasi perkembangan peradaban pada Bani Abbasiyah berikut. Pada masa khalifahan ini dikenal dengan sebagai masa keemasan Islam. Wah, langsung jawab, wis keren sekali. Pada masa ini adalah the golden age of Islam gitu ya. Pada masa ini Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Wah, ini adalah yang dimaksud adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Betul sekali, tepat sekali, keren. Wah, masih ada nih satu lagi deh. Menurut jumlah riwayatnya, hadis dibagi menjadi dua bagian. Ada apa aja? Hati-hati, ini menjadi dua ya. Menurut jumlah periwayatannya. Jangan sampai tertukar. Sip. Betul sekali, jawabannya adalah E. Oke, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Oke, sip, mantap. Kita lanjutkan ke mabung PJOK. Untuk yang jurusan PJOK boleh merapat nih. Wah, gambarnya ini orang main sepak bola ya, karena olahraga yang mungkin paling digandrungi adalah sepak bola gitu. Oke, untuk mabung PJOK sudah merapat ya. Nanti boleh langsung dijawab. Kita akan menguji apakah benar-benar guru PJOK atau abal-abal. Enggak, bercanda. Saya yakin ya guru PJOK ya. Oke, soal yang pertama. Nah, PJOK juga ada pedagogiknya, khusus PJOK. Rubrik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki yang dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang dimaksud siswa tersebut bisa berfungsi sebagai yang mana nih? A, B, C, D, atau E. Jadi untuk pedagogik, ini ada yang pedagogik perjurusan juga ada ya. Kalau tadi yang disampaikan Kak Yunina, pedagogik itu ya. Dipilih saja apakah A memotivasi atau menghakimi, menentukan peringkat kelengkapan administrasi atau syarat sertifikasi. Yo, gampang sekali. Ayo, semangat. Mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Itu kata kuncinya. Oke, belum ada tanda-tanda. Jawab. Ayo Kak, diisi. Oke, yang C menentukan peringkat kalau Kak Ridwan Arifin. Oke. Yang lain? Pak Subhan juga boleh mengisi, boleh milih. Yang lain juga boleh memilih ya, bebas ya. Oke. Set yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Tujuan dari rubrik yaitu diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua, guru dan siswa akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntunan kinerja yang diharapkan dan rubrik yang diharapkan pula menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Tidak apa-apa, lanjut. Guru yang dapat membantu perkembangan motorik anak
anak secara emosional dengan cara apakah A. memodifikasi sarana dan prasarana, ataukah B. memotivasi anak untuk bergerak, ataukah C. mengkritik kesalahan gerak, ataukah memberikan latihan drill, ataukah yang E. membiarkan anak bermain? Oke, kalau Kak Suha sudah langsung menjawab nih, cepet banget ya. Yang B gitu ya, memotivasi anak untuk bergerak, motorik secara emosional. Benar nggak ya? Wah, Kak Fauzan ini juga B, Kak Opo juga B. Oke, sip, mantap sekali, betul ya. Perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor gitu ya. Misalkan kalau gizi, lingkungan maupun alam itu dan didukung oleh emosional. Nah, kalau emosional dari orang dewasa di sekitar anak, misalkan dari orang tua, dari guru, atlet atau role modelnya gitu ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke olahraganya banget ini ya. Hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk titik-titik-titik. Buat apa nih guru melakukan pemanduan bakat olahraga? Apakah menciptakan atlet hebat? Apakah memperkirakan potensi peserta anak? Atau memandu anak dalam olahraga? Atau memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga? Ataukah E. mencari atlet? Ya Allah, ayo. Boleh milih diobral. A, B, C, D, atau E? Ayo, dijawab saja. Kalau menjawab soal tidak boleh lebih dari 1 menit ya. Nanti kita kehabisan waktu. Kalau soalnya 70 sampai 100, berarti kalau udah ada 1 soal, milihnya lama gitu ya. Oke, sudah ada yang memilih B, katanya memperkirakan potensi prestasi anak. Sip. Good, betul sekali ya. Nah, untuk menjadi atlet berprestasi diperlukan kerja keras dan waktunya berlatihnya itu lama gitu ya. Nah, di sini adalah tujuan pemandu bakat. Oke, tujuan pemandu bakat adalah untuk memperkirakan sebesar mana sih bakat seorang anak untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, jangan kaget PJOK kok yang keluar seperti biologi ya. Ini pemecahan adenosin trifosfat atau ATP. Sebenarnya ini udah langsung ketemu kata kuncinya ya, menjadi ADP dan PI adalah dalam otot akan menghasilkan. Kalau tahu arti ATP saja, nah ATP itu apa? Langsung ketemu jawabannya. Apa ATP? Pemecahan adenosin trifosfat. Oke, kok belum ada yang menjawab? Ada yang A, daya tahan. Pak Subhan nih jawab A ya. Wah. Yang C, Kak Ridwan Arifin. Good, betul sekali. ATP itu untuk energi gitu ya. Wah, keren. Nah, di sini energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan makanan tidak dapat didapat secara langsung, tapi harus digunakan untuk proses kontraksi otot atau proses-proses lainnya itu harus diolah dulu dengan misalkan dari energi terlebih dahulu diubah menjadi senyawa kimia yang berenergi tinggi, misalkan yang tadi ya ATP. Nah, ATP yang terbentuk itu nanti diangkut gitu ya. Tak garisin aja gitu ya. Nah, ATP yang terbentuk itu kemudian diangkut ke setiap bagian sel yang memerlukan energi. Nah, tadi ya, apabila ATP dipecah menjadi ADP dan PI gitu ya, nanti maka sejumlah energi akan dilepaskan. Nah, ini adalah proses-proses dalam biologi ya.
Nanti bisa dilihat untuk kisi-kisinya nanti juga sudah disediakan dan dilengkapi oleh pembahasan yang berupa materi. Jadi pembahasannya tidak hanya pembahasan biasa tapi berupa materi gitu. Nanti bisa dilihat. Oke. Satu lagi deh. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah ya yang mana? A, B, C atau D? Apakah A, apakah B, atau C? Sebenarnya di sini sudah ada kata kuncinya di mana? Standar kompetensi mempraktikkan hasil. Berarti yang mana? Oh, yang E katanya, mempraktekkan lemparan tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke, lempar tangkap bola katanya. Apakah benar? Oke, Kak Fazan E, kok jawabannya E semua ya? Oke, tidak apa-apa. Yang mana? Bingung ya? Jangan bingung. Oke, yang paling tepat jawabannya adalah yang ini tinggal milih ya, apakah yang C ataukah yang E gitu ya. Mempraktikkan, soalnya di sini adalah standar kompetensinya adalah mempraktikkan gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Ya, bukan yang E ya, tapi yang C. Nah, ini untuk diperhatikan bersama untuk ketentuan perumusan indikator gitu ya. Jadi yang pertama nanti kan biasanya disuruh misalkan disediakan kompetensi dasar, lalu disuruh membuat indikator sesuai mata pelajaran masing-masing. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun indikator yang pertama adalah ini, indikator dirumuskan dari KD. Berarti nanti kata-katanya atau awal kata kerjanya menyesuaikan dengan KD saja. Yang kedua, menggunakan kata operasional atau KKO. Masih ingat ya, KKO itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya. Nanti disesuaikan gitu ya. Tergantung apa yang mau diukur, apakah membuat, misalnya kalau membuat tuh maksudnya ke C6 gitu. Nah, itu disesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Lalu selanjutnya adalah dirumuskan dalam kalimat yang simple gitu ya, jelas dan mudah dipahami, karena indikator ini nanti tidak hanya dibaca oleh guru, tapi juga nanti dibaca oleh siswa. Lanjut. Jika tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda gitu ya, jangan misalkan menggunakan kata-kata yang bermakna bisa dimaknai dengan kata denotatif dan konotatif, nanti di bahasa Indonesia ini ada ya. Lalu hanya menggunakan satu tindakan gitu ya, tidak boleh misalkan multi, tindakannya cukup satu saja gitu ya, tidak boleh dua. Lalu minimal terdiri dari dua aspek yang tingkatan kompetensinya dan materi pelajaran. Ini jadi misalkan aspek yang ada diukur ada 6 gitu ya, satu indikator itu maksimal cuma 2 indikator atau 2 aspek saja. Selanjutnya mempraktikkan karakteristik mata pelajaran, potensi, kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Itu dia ketentuan penulisan indikator. Nanti kalau misalkan disuruh menuliskan indikator di mata pelajaran lain pun harus sudah bisa. Oke. Cara mengajarkan teknik dasar dalam bulu tangkis yang benar adalah hati-hati. Di sini adalah ada kata yang benar, berarti ini termasuk tipe-tipe soal HOTS
yang dimana di sini mengandalkan ketelitian juga terhadap opsi. Jadi soalnya memang pendek, cara mengajarkan teknik dasar dalam bulu tangkis yang benar gitu ya, tapi yang dibaca secara telitian dan mendalam adalah yang pilihan gandanya A, B, C atau D atau E. Yang mana? Ataukah apakah pegangan raket, apakah dia menggunakan pegangan raketnya yang sudah benar, ataukah footwork, ataukah hitting position, ataukah service atau pengembalian service. Oke, pada jawab D ya, ada yang D, ada yang A. Kak Wisnu yang D, service menggunakan kok yang dilakukan ke dinding dengan sejumlah kok secara berulang-ulang. Kalau ini Kak Fauzan gitu ya, jawabnya yang A, pegangan raket. Kalau Kak Yuli juga A. Sip, mantap sekali. Yang paling tepat adalah, nah ini gak ada yang menjawab lagi nih. Belum ada yang benar soalnya ini. Oke, kita bahas aja ya. Yang paling tepat adalah yang E ya. Karena pada prinsipnya penempatan kok yang tepat lawan akan bergerak untuk memukul kok sehingga ia terpaksa meninggalkan posisi strategisnya. Kalau yang pilihan A itu salah karena di sini sudah dijelaskan karena pukulan berasal dari tegangan pergelangan tangan. Lalu B itu salah karena gerakan kaki seharusnya cepat. Tadi ada yang jawab B. Yang C itu salah karena hitting position dilakukan dengan 2 langkah dan pilihan D juga salah. Karena latihan servis tujuannya menempatkan kok di area lawan, maka latihan sebaiknya di lapangan gitu. Oke, kalau ini sederhana tapi insya Allah bisa semua ini ya. Keterampilan di air yang membutuhkan penyesuaian pernafasan di air. Berikut ini yang bukan merupakan konsep minimal pernapasan air di dalam air gitu ya, yaitu hati-hati. Di sini sudah ada kata kuncinya bukan. Berarti yang bukan konsep minimal pernafasan di air. Berarti yang mana? A, B, C, D atau E? Yuk semangat Kak Yuli, Kak Haris, Kak Wisnu yang jawab ini ya. Kak Ridwan ya. Oke, yuk. Oh ada SD Ngarangan. Ya, SD Ngarangan juga. Yang mana nih gitu ya? Berikut yang bukan merupakan. Oke, kalau Kak Wisnu A ya, setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara. Wah, sip sip sip. Oke. Tepat sekali ya. Jawabannya adalah yang oke. Yang jawab 2 saja. Oke, Kak Haris juga A. Tepat sekali, jawabannya adalah A ya. Setelah mulut keluar dari permukaan air, seharusnya mulut terbuka dan menghirup udara gitu ya. Biar nggak kehabisan nafas gitu ya, tidak kehabisan oksigen gitu ya. Nah, jika tidak menghirup udara saat di permukaan air, perenang akan kekurangan oksigen. Oke. Itu dia. Wah, masih ada lagi nih ternyata PJOK ya. Tenang saja, kita masih punya waktu yang panjang. Cara melakukan tes gantung angkat tubuh untuk peserta putra yang benar apabila A, B, C, D atau E. Oke, kok belum tampak yang menjawab ya? Oke, sudah ada yang jawab nih, Kak Fauzan. Oke, katanya D, selama melakukan gerakan mulai dari kepala sampai ujung kaki tetap merupakan satu garis lurus. Oke, Kak Fauzan. Kalau yang lain apa ya? Masih diingat? Untuk tes, nah ini dasar sekali ya, guru olahraga nanti nyuruh
biasanya gantung angkat tubuh untuk peserta putra, anaknya yang suruh praktek ini. Wah, curang, kayak guru olahraga saya, curang sekali. Suruh lompat jauh, gurunya gemuk, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gak, yuk lanjut. Oh, jawabannya D katanya ya. Oke, apakah benar? Sip, mantap sekali, keren gitu ya. Jawabannya adalah D. Tes gantung angkat tubuh untuk putra dilakukan pull up berulang kali, bukan bertahan, dengan ketentuan seluruh anggota tubuh tetap lurus. Ya, good sekali, keren sekali. Kita lanjutkan ke bahasa Inggris. Ayo Bu guru bahasa Inggris boleh merapat. Oke, dimulai dari pedagogik bahasa Inggris. Diingat ya, kalau guru bahasa Inggris nanti pedagogiknya dengan bahasa Inggris juga. Nah, monggo untuk guru bahasa Inggris, applying the humanistic approach, the teacher so encourage sportive atmosphere in the classroom by means of the following act. X. Kecuali apa ini? Yo, guru bahasa Inggris. Apakah ini listening to the student, atau B, atau C, atau D, atau E? Wah, ini saya curiga ini guru bahasa Inggrisnya tidak hadir ya. Oke, yang bukan dari jurusan bahasa Inggris juga boleh menjawab. Oke, saya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada, berarti kita langsung lanjut saja. Wah, Pak Subhan multi talent sekali, keren sekali. Ya, jawabannya B katanya ya. Oke, langsung kita lihat saja pembahasannya dan trik gitu ya. Yang paling tepat adalah yang E ya. Ini Kak Wisnu juga menjawab ya. Multi talent sekali bahasa Inggris dan PJOK gitu ya. Atau ini lagi bareng-bareng sama Bapak Ibu guru yang lain ya. Nah, yang paling tepat adalah obliging student to do what they want to do day. Nah, di sini ini adalah tipe soal dengan indikator 2.1 tentang teori dan prinsip pembelajaran dalam bahasa Inggris gitu ya. Cara menjawabnya itu adalah yang pertama, mencari kata kunci atau frasa-frasa yang penting dalam soal tersebut. Nah, kalau di situ kan ada humanistic approach. Lah di sini ada yang ditanyakan tapi kecuali gitu ya. Nah, setelah mengetahui kata kunci, kemudian melihat kepilihan atau kepilihan jawaban gitu ya. Dari semua pilihan yang tidak termasuk dalam teori humanistic approach adalah yang E gitu ya. Karena di sini yang ini memiliki arti bahwa guru mengharuskan untuk melakukan kewajibannya. Gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini yang menjawab Pak Subhan gitu ya, guru PAI menjawab PJOK juga menjawab bahasa Inggris. Multi talent sekali guru SD ini ya. Keren. Oke, selanjutnya. When putting syllabus together, an EFL curriculum gitu ya, designer has considered each item for inclusion in the syllabus on the basic the following criteria. Tapi di sini tanya kecuali. Yang mana? Ataukah learnability, useful, atau frekuensi, atau coverage, atau grading? Yang mana? Wah, ada Kak Afif menjawab juga ini ya. Yang DK gitu ya. Oke, mantap sekali ya. Nah, yang paling cepat adalah yang E ya, grading gitu ya. Untuk menjawab soal nomor 2 dengan indikator menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran bahasa Inggris. Berikut langkahnya. Ada yang di sini kata kuncinya di situ ada jelas sekali ya, yang maksudnya sering kita dengar gitu ya, ada silabus, kriteria, dan kecuali gitu ya. Kemudian yang paling tepat adalah grading gitu ya. Jawaban ini belum menunjukkan inklusi dalam silabus yang dirancang berdasarkan kurikulum. Nah, kalau grading itu berarti mengkategorikan
mengkategorikan skor-skor ke level tertentu, istilah yang lebih tepatnya itu adalah evaluation. Nah, kalau evaluation malah benar gitu ya, kalau grading itu bukan. Oke, nanti bisa dipelajari lagi untuk bahasa Inggris. Wah, kita lanjutkan saja deh ke yang selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Nanti insya Allah bisa dipelajari secara lengkap gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Boleh merapat yang guru bahasa Indonesia. Untuk mengukur sikap kerjasama siswa, dalam suatu kegiatan pembelajaran dalam kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot. Wah, ini teks anekdot tidak hanya di bahasa Indonesia ya, ini juga dilakukan juga oleh guru SD, guru PAI, bahkan kalau PJOK juga mungkin punya catatan teks anekdot gitu ya, untuk memperhatikan struktur kebahasaan baik lisan maupun tertulis. Diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah, apakah A, B, C, D, atau E? Oke, ada yang sudah menjawab. Kak, yang E, Kak. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Nah, ini kita pahami bersama yuk. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, ini sekarang sering banget ya bahas ini ya, tentang standar penilaian, mengatur tentang prosedur penilaian, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun aspek sikap yang dilakukan melalui tahapan. Nah, ini untuk aspek sikap. Yang pertama adalah mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua adalah mencatat perilaku peserta didik. Nah, dengan apa? Lembar observasi atau pengamatan gitu ya. Lalu menindaklanjuti hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan perilaku peserta didik. Nah, kalau tadi ya bentuk instrumen dalam penilaian sikap itu terdiri dari observasi, daftar cek, oh ini oke lah, ini baik gitu ya, ini poinnya 4, ini poinnya 2 gitu ya. Lalu skala penilaian ini nanti bisa dipelajari apakah menggunakan skala penilaian dari Likert gitu ya, yang setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Lalu apakah lembar penilaian diri dan lembar penilaian antar peserta dan lembar jurnal. Ini lembar-lembar penilaian seperti ini sudah tidak asing lagi, karena kalau sebagai guru biasanya melakukan ini sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Kita lanjutkan, saya pengen nanya deh, kita lanjut ini, guru bahasa Indonesia kemana? Kenapa tidak ada? Kacau sekali ini ya. Enggak lah ya, nggak apa-apa, dibahas aja, nanti mungkin bisa melihat videonya ya. Seorang guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan. Nah, ayo, apakah para pembelajaran, awal pembelajaran, inti pembelajaran, penutup pembelajaran, ataukah tindak lanjut pembelajaran? Nah, ini juga untuk Bapak Ibu guru yang jurusan lain. Ini juga tentang RPP, ini juga keluar ya di pedagogi ya. Nanti juga ada pedagogi yang disesuaikan dengan jurusan, nanti disesuaikan. Misalkan jurusannya apa? PAI ya, misalnya jurusannya PAI, nanti awal pembelajarannya itu seperti apa, intinya apa, lalu penutupnya apa. Oke, jawabannya ada yang tindak lanjut, penutup pembelajaran, ada yang E, tindak lanjut. Kalau Kak Wisni katanya yang D ya, penutup pembelajaran. Betul sekali, jawabannya adalah yang D. Kita harus ingat, menurut tadi, kalau tadi Permendikbud nomor 23, kalau ini adalah Permendikbud nomor 22 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah pelaksanaan pembelajaran, meliputi ada 3 tahapan.
Diingat aja kalau membuat RPP itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kalau yang tadi itu masuknya ke kegiatan penutup. Sip, mantap sekali. Yuk, kalau tadi tentang kegiatan penutup, ini masuk ke dalam kegiatannya apa nih? Setelah siswa menyimak video pembelajaran puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan apa? A, B, C, D, atau E? Yang mana? Oke, kalau itu Suhan pilihnya yang B ya. Yang paling tepat adalah yang C gitu ya, kegiatan inti gitu ya, model pembelajaran gitu ya, media pembelajaran, sumber belajar, dan disesuaikan oleh karakteristik peserta didik. Nah, kegiatan yang dilakukan guru dan siswa sudah menggunakan metode, media, dan sumber belajar. Oleh karena itu, kegiatan tersebut ada di kegiatan inti pembelajaran. Lanjut, kita ke soal selanjutnya. Oke, bisa jalan. Latihan saja. Bacalah penggalan cerpen berikut ini dengan saksama, gitu ya. Tatkala aku masih mulo, gitu. Demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarku berbicara dan tidak melihat aku mengira aku adalah anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh, hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Kenang-kenangan oleh Abdul Ghani Aka. Nah, yang ditanyakan adalah sudut pandang pengarang yang digunakan dalam penggalan tersebut. A, B, C, D, atau E. Nah, ini sebenarnya gampang sekali ya. Dia menggunakan kata aku. Oke, berarti dia orang pertama. Lalu dia menggambarkan dirinya sendiri. Berarti orang pertama, pelaku utama. Wah, keren sekali ini Kak Ari Novika ya. Lalu Kak Suhan juga benar ini ya. Kak Wisnu juga benar. Sip, tepat sekali. Kalau ini, satu lagi. Kalau begitu, mengapa Syarifuddin meninggal pada hari kedua setelah ia disunat? Darah tak banyak keluar dari lukanya. Syarifuddin kan juga penurut, gitu ya. Pendiam. Setelah setengah bulan hampir dia mengurung diri karena kau mengatakan kelakuan abangnya sehari-hari sebelum disunat itu. Aku tidak percaya jika hanya oleh melompat-lompat dan berkejaran setengah malam penuh. Aku tidak percaya itu, gitu ya. Aku mulai percaya desas-desus itu bahwa kau orang yang tamak, orang yang kikir, penghisap lintah darah. Inilah ganjarannya. Aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang mengilu luka sunatan anak-anak kita. Aku mulai yakin mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu. Cerpen Panggilan Rasul, Hamzah Rangkuti. Nah, kutipan cerpen di atas mengandung nilai yang mana? Apakah moral, sosial, religius, budaya, atau pendidikan? Oke, kalau Kak Novika pilih A. Ada yang mau pilih lain? Oke. Padahal di sini sudah ada kata kuncinya jelas sekali ya. Mana coba nih. Aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang mengilu. Berarti apa yang jawabannya? Yang paling tepat adalah yang D ya, yang budaya gitu ya. Ini bercerita
Kalau misalkan sudah tahu ya, kalau misalkan moral itu artinya dia memberikan hiburan gitu ya. Lalu apa sih yang bisa diambil dari cerita tersebut? Nah, ini tentang budaya sunat yang dilakukan oleh dukun dan ada akibatnya. Oke, itu dia bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sudah berakhir gitu ya. Lalu ada yang ingin bertanya terkait materi yang tadi disampaikan gitu ya. Untuk yang bahasa Inggris nanti lebih ditekankan untuk bisa belajar. Nanti kita juga sediakan soal-soal yang berkaitan dengan gramatikal gitu ya. Lalu juga disediakan, aduh, gelap. Nah, nanti juga disediakan soal-soalnya. Oke, soal-soal akan kita share terkait itu, nanti silahkan dikerjakan. Kita sudah sampai ini, oke. Dikerjakan nanti 45 menit ya. Oke, soal akan di-share gitu ya. Nanti pukul 15 kita cocokkan bersama. Silakan dicek sampai 14.40 ya. Oke, sip. Oke, silakan dicoba nanti sampai pukul 14.40. Nanti kita 14.40. Ini 1 menit lagi ya. Coba sebentar. Oke. Oke, silakan. Nanti dikerjakan nanti dikerjakan selama 30 menit. Kalau misalkan Kak, saya mau matikan dulu, boleh. Kalau misalkan tetap mau join juga nggak apa-apa. Kalau misalkan takut kuotanya habis ya. Tadi soalnya bahas kuota. Oke. Oke, silakan dikerjakan 30 menit. Nanti setelah 30 menit berarti ini 14.40. 30 menit atau 40 menit nanti kita bahas untuk penyelesaiannya. Oke, silakan dikerjakan. Adakah yang belum dapat? Boleh tuliskan. Jurusan saya belum ada gitu ya. Oke, dikerjakan sampai pukul 15.25. Oke, aku tulis ya di itu ya biar Oke, sampai 15.25. Oke, pastikan dikerjakan karena nanti akan dibahas, ya. Kalau misalkan hari ini tidak dibahas, nanti juga akan di-share beserta kuncinya. Wah, coba-coba kita lihat. Ada yang belum? Soalnya belum terlihat, Kak. Soalnya di-share di WhatsApp group. Oke. Coba dilihat di WhatsApp group ya. Oke, aku tulis dulu. Sudah munculkah soalnya?
Soalnya belum terlihat. Iyalah, kan saya tidak share di sini, jadinya tidak terlihat. WA-nya dibuka, WA-nya, monggo. Di WA belum masuk, Kak. Wah, masa? Coba dicek lagi. Bentar, berarti masih loading kalau belum keluar. Sudah, alhamdulillah. Sudah punya Kak Subhan sudah ya? Oke. Selamat mengerjakan. Ya Kak, dikerjakan. Mengerjakannya sampai 15.25. Oh, 15.20 aja katanya. Kak, pengen nanti takut ada yang mau bertanya gitu. Soal sudah di-share di grup WA. Jangan lama-lama lah, takut pusing. Sudah. Bagi yang belum muncul soalnya atau belum ada, kan saya jurusan apa teknik lingkungan hidup gitu misalkan. Boleh nggak di-share gitu.
Untuk kakak-kakak yang mungkin kuotanya mepet, boleh live dulu, nanti bisa bergabung kembali deh. Nggak apa-apa, nanti sampai jam 15.20 nanti boleh gabung lagi. Tenang aja, masih tetap bisa bergabung ya. Saya ingatkan kembali, kalau misalkan kakak-kakak yang mungkin kuotanya mepet, boleh live dulu, nanti boleh bergabung lagi di pukul 15.20. Oke, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, bagaimana sudah mengerjakan? Sudah selesai apa belum? Apakah ada kesulitan ataukah Kak ini saya kesulitan di pedagogik soal nomor berapa gitu? Boleh ditulis di kolom chat. Bentar, Kak, kurang 6 lagi nih. Kurang 6 lagi, wah semangat sekali. Masih ada waktu 5 menit ya, 5 menit satu soal tidak boleh Ya, Kak. selesai. Oke. Kak Afif juga udah selesai, wow. Kak Afif jurusan apa Kak Afif? Kak Afif boleh hidupkan itunya juga. PAI, oke. Ini Kak Subhan juga PAI, benar ya Kak? Oke. Ya, sampai AI, Kak. Ya, sip. PAI ada selesai. Tenang. Suplemen untuk PAI itu sangat banyak ya. Nanti ini baru part 1, nanti part 2, nanti masih ada buat tryout juga, tryoutnya. Tenang saja. Kita drilling terus sampai nanti paham menuju P3K ya, tes P3K. Yang penting harus lolos di itu dulu deh, di seleksi berkas. Jangan sampai ada yang terlewat gitu ya, atau yang surat-surat yang tidak lengkap atau apa gitu. Pastikan semua datanya benar dan terpenuhi. Oke, dilanjutkan dulu. Boleh semangat gitu ya. Yang PAI ini 2 sudah selesai ya, hampir selesai. Hampir selesai gak? Wesh, mantap. Ini lucu sekali nih kelas ini ya. Pada live ya. Pada live tapi nggak apa-apa, maksudnya yang dari yang live dan enggak tuh sedikit gitu ya. Ini luar biasa sekali, keren lah. Banyak yang belum bisa bergabung gitu ya, tidak apa-apa. Isi, Kak. Itu yang PAI nomor 46 itu nomor maaf untuk nomor 44-nya tidak ada soalnya. Bonus, Pak. Oh, siap. Bonus ya, nanti dari tim soal mungkin itu ada yang kelewat nomor ya, tapi biasanya kalau satu paket itu ada 100 soal ya, tapi yang dikasihnya itu baru setengah saja, mungkin ada yang terlewat dalam penomoran. Tenang aja nggak apa-apa, dikerjakan sesuai dengan apa ya, sesuai nomor saja. Nanti untuk kuncinya tetap menyertakan soal kok, jadi tidak terlalu bingung kalau misalkan nanti mencocokkan gitu ya Kak ya. Selamat melanjutkan. Oke. Oke.
Alhamdulillahirobbilalamin. Nih Kak Subhan sudah selesai gitu ya. Wow, mantap sekali nih. Yang sudah selesai yang lainnya ini Kak siapa? Kak Afif juga udah selesai kali ya. Oke, untuk biar lebih efektif ya, untuk kuncinya kita bagikan langsung via WhatsApp group. Nanti kalau misalkan belum dikirim, nanti mungkin di akhir ya, di akhir sesi nanti dikirim secara langsung. Nanti bisa dicocokkan. Soalnya untuk bisa dilihat kalau misalkan 50 soal itu benar itu poinnya 5. Jadi passing grade-nya itu nanti 200 kalau 50 soal. Kalau nanti tadi untuk PAI jadinya ada berapa soal Kak? 49. Halo Kak? Halo? Betul, 49. 49. Ya, 49. Siap. Passing grade-nya 196. Ya. Oh, iya. Jadi nanti minimal gitu ya, harus lebih dari itu. Pokoknya harus lebih semangat ya. Saya menggunakan ini tidak, kalau misalkan passing grade tahun lalu lebih kecil ya, tapi kita tidak tahu, makanya kita pasang passing grade yang lumayan. Kalau passing grade tahun lalu sekitar 160 ya. Kalau misalkan untuk dari teknisnya berapa? 49 soal. Tapi kalau ini silakan nanti dicocokkan sendiri ya. Oke, untuk PAI sudah selesai. Saya mau membuka sesi tanya jawab. Ini berlaku untuk semuanya, teknis ya. Baik teknis dari awal yang tadi Kak Yunina sampaikan, yang pedagogik maupun teknis profesional gitu yang disampaikan oleh saya sendiri. Nah nanti silakan ditanyakan, mau boleh bertanya langsung dengan menghidupkan mikrofon ataupun menulis di kolom chat. Nah nanti silakan ditulis ada apa nih, apakah ada pertanyaan atau tidak. Nah mencocokannya nanti bisa nanti malam ataupun setelah ini, setelah sholat asar, lalu mencocokkan boleh nanti di share semuanya ya. Baik materi dari awal gitu ya, yang tadi PowerPoint itu disampaikan dalam bentuk PDF nanti di share. Nanti juga di share untuk kunci jawaban tiap teknis gitu. Halo Kak Nilam Olia. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Boleh ditulis di kolom chat. Saya persilahkan dari sekarang. Monggo yang mau bertanya. Oh oke. Yang lain boleh kalau misalkan mau dibuka kameranya ya, asalkan nanti mikrofonnya dimatikan kalau misalkan sedang tidak bertanya. Biar kita suasananya lebih hidup gitu ya, biar berasa gitu. Meskipun bimbingan secara online, kita bisa bertatap muka dari jauh gitu. Lebih bertanya sedikit. Oke, ada yang mau ditanyakan dari awal sampai akhir? Saya beri waktu, masih ada 6 menit. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, nanti langsung kita akhiri sesi teknis yang pertama ini. Oke, Kak Nila, mungkin Kak Subhan, Kak Afif, Kak Nurfitriana, lalu Kak Farida, Kak SDN Ngaran ya, ini Kak Makufah, lalu Kak Mun, Kak Fauzan, Kak Wisnu, dan Kak Rodiatul. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau tidak, Kak? Oke, masih kita beri kesempatan untuk bertanya. Oh, ini Kak Nila menghidupkan kamera. Boleh, Kak? Iya, mohon maaf. Saya mau tanya yang nomor 10. Itu yang melewah itu apa ya? Istilah apa ya maksudnya? Kak, jurusan apa Kak Nilam? PJOK. PJOK nomor 10. Iya. Oke, coba saya lihat ya. PJOK nomor 10. Oke, PJOK nomor 10. Wah, scrollnya banyak sekali nih, banyak sekali jurusannya ya. Sebentar.
Nomor 10. Guru memberikan pujian dan hadiah menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik. Motif. Oke. Nomor 10 benar ini, Kak. Coba. Oke. Wah, saya malah tidak menemukan. Yang mana ya, Kak ya? Coba soalnya dulu ya. No PJOK nomor 10. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang PJOK memberikan hukuman kebersihannya praktek lompat tinggi dan meramping. Sebenarnya guru telah memberikan umpan balik dalam kategori wah, Kakak nomor 10 yang mana ini, Kak? Ayo. Coba Kak, nanti bisa Kakak screenshot, nanti langsung dikirimkan aja ya Kak ya. Dikirimkan via grup, dilingkari yang mana yang mau ditanyakan. Soalnya nomor 10 Kak, saya tidak menemukan yang Kakak tanyakan gitu ya. Melewah, apa itu melewah ya? Coba nanti langsung di screenshot, dilingkari, nanti yang ditanyakan itu langsung dibahas langsung oleh mentor gitu ya. Nanti bisa diteruskan. Selain itu ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada yang mau bertanya ya. Wah. Oke, masih waktunya masih 2 menit. Adakah yang mau bertanya atau tidak? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, nanti akan langsung kita akhiri pada sesi kali ini. Cukup? Oke. Oke, nanyanya langsung ke Kak Yunina ini. Cukup Kak, kata Kak Suban ya. Kalau Kak Wisnu, tips khusus menurut Kak Yunina untuk menjawab sesi ini. Oke, menjawab sesi ini maksudnya apa ini Kak? Ya? Oke. Sudah dari awal sampai akhir Kak sekalian, kita bisa berjumpa lagi untuk pertanyaan yang misalkan belum terjawab atau kan misalkan masih mikir mau menanya apa gitu ya. Nanti bisa lanjut di sesi berikutnya yaitu di teknis yang kedua, tentunya dengan materi yang lebih hot, dengan materi yang lebih lengkap lagi. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini, semoga bermanfaat, semoga apa yang kita usahakan ini mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.